Beda dengan tembok. Ya, tembok itu kan terus running. Maka ini diperkuat lagi. Ya, speed flash, disiplinkan lagi, kualitaskan lagi, semuanya belajar profesional, ya, sadar berorganisasi, pentingnya berorganisasi, itu yang diharapkan pimpinan begitu. Belajar hidup bersama. Ya, kalau nggak persatuan itu lemah. Bisnis apalagi hari ini? Kalau nggak membangun jaringan, nggak mau membangun manajemen, kalah. Gitu, ya. Ini, kemudian program-program yang lain, PBS, SPP, apalagi, ya. Dana Marja udah sampai berapa? Jabatan 3.065.000 rupiah, tambah hari ini 180.000 rupiah. Ya. Masih sangat minim itu. Bantul kalau boleh harus punya markas. Dari dulu kita ingatkan. Nanti ya dari mana saja dulu. Kalau nggak mau patungan ya coba usahanya ini kencarkan biar bisa mendapatkan omset yang maksimal. Sekarang kalau mau cari yang murah-murah 20 juta tanah luas juga ada. Kalau di daerah saya sana. Ya, kalau daerah sini nggak tahu, kalau sini udah mahal semua ya. Ya. Kita tinggal punya waktu 2 tahun kan di sana? 3 tahun. Artinya 3 tahun itu Bantul sudah harus berpikir punya kantor sendiri. Bisa. Kalau kemauannya semua kuat, tinggal di sana. Nanti bahan dari bongkar bangunan kayak saya itu, ya, Pak Wi. Bongkar bangunan kan itu, genteng kayu segala macam, bongkar bangunan. Bagian pembongkaran udah siap, ya Pak. Asal ada proyeknya, itu kan proyek. Nah kalau mau kasih gampang, tergantung ya. Makanya jasa bongkar bangunan kemarin masuk ke dalam 12 kategori itu nggak? Jarang deal. Jarang deal. Kenapa? Ya, belum profesional, aja yang profesional ngedilin. Ini suka gampang nyerah sih adminnya. Oh, saya lihat settingannya banyak bener. Ini yang deal yang mana nih? Yang laporan chatting berderet segini. Yang deal 1 Mas Gijan. Mana itu dealnya sedikit-sedikit enggak? Ya? HP-nya siapa yang megang? Dilayani enggak itu? Di follow up enggak? Asal chattingannya banyak bener segini permintaan. Yang dia 1 aja berhari-hari. Ayo coba belajar. Yang piket siapa yang piket? Pada piket enggak? Piket ya. Kalau piket ngoseng apa ngelayanin? Ya, dua-duanya. Ya. CSO juga udah jalan kan CSO? CSO sampai bulan keberapa ini? Turun deal. Ada para bukti, Umi. Ayo, baru 2 orang. Pak Hoyet, ada? Bukan itu dia Yang Terus diisi pulsa ya serius. Coba, itu Umi aja yang sibuk bisa ngedilin Pramulti. Coba yang lain. Gimana untuk pelatihan CSO lagi kali ini? Gimana ngedilin nih? Ini tak ajarin udah Masa nggak pada ada? tinggal ngambil itu DP-nya malah lupa. Jadi ambil. Itu butuh pelatihan tuh. Oh, kayak toh. Iya. Integritas. Saya yakin di sini selain skill, integritasnya masih kurang. Integritasnya masih kurang. Ayo, jujur, bener nggak Pak Sugijan?
integritasnya terhadap hidup bersama masih jujur nggak? Masih kurang. Hah? Betul nggak? Ya, Pak Waji, masih kurang nggak? Integritas terhadap hidup bersama. SP Plus itu hidup bersama. Pak Sur, udah ngejilin berapa kali? Bakso gitu kayak posting nggak di SP Plus bakso? Enggak. Berarti masih sangat kurang. Belum sadar artinya satu hidup bersama. Apabila udah ngejilin berapa kali? Berapa ya? 2 kok. Apane yo CS ngene. Oh, soalnya belum. Sama sekali. Itu Saya satu belum kilo. Berarti postingannya masih kurang. Kalau belum ada, ya ini masuk udah ada belum? Chatting masuk? Chatting sekali. Harus sekali. Berarti postingannya masih kurang. Masih sangat kurang. Buktinya aku postingin Pramurukti itu baru separuh kota belum selesai. Udah keburu sakit malah. Udah ada dia itu. Udah ada. Tuh. Ya kan? Aku banyak. Enggak, baru beberapa. Berapa? Awas bilang. Posting subuhnya ditambahin lagi. Ayo terus. Belum. Ini kan baru pada posting ya. Artinya nanti perkembangan itu nanti beberapa bulan kemudian. Jadi mari semua sadar ya, sadar bahwa inilah satu program yang harus selalu kita ingatkan agar supaya ke depan ini semua yang kita bangun ini tidak terhenti kepada kita, karena ini adalah satu sistem yang nanti bisa diteruskan kepada generasi-generasi kita. Jadi jangan seperti kita dulu bingung mau cari jalan aja bingung kemana nih mau jalan, harus cari-cari sendiri kan, karena tidak dibuatkan sistem oleh orang-orang tua kita dulu. Nah kita masa mau meninggalkan lagi kepada anak-anak kita ini, nggak ngerti anaknya lagi. Begitu dewasa, orang tuanya nggak ngasih jalan apa-apa. Tapi kalau udah dibuatkan, oh ini sini, ini keagenan di Purwokerto ini kalau yang di Semarang ini kendalikan semua, kerjakan. Ini kalau ada order gini, ini distribusinya ke sana. Enak Pak, masuk Ijan, jangan egois. Kalau dirimu sendiri nanti anak kita nggak punya yang namanya tim. Hidup itu butuh tim untuk mengembangkan diri. Ingat, siapapun yang berkembang karena ada di dalam tim. Yang di luar tim pasti blesek. Percaya nggak? Yang di Bantul, yang pada keluar dari Bantul, mau pimpinan mau apa, blesek apa jaya? Kan saya kasih tahu, jangan coba-coba kita melepaskan diri dari kebersamaan. Kenapa? Karena Allah suka kepada orang-orang yang berkumpul, yang berjamaah. Ada sumber keberkahannya. Dilalah bambu aja dipegang jadi duit ya? Iya. Cuma bambu. Diramain orang kan bambu pakai. Nggak tahu orderannya setiap menit. Coba. Cuma bambu. Bongkar bangunan juga kalau dalam kebersamaan bisa panen. Ya. Kalau material udah numpuk, tinggal disetting, dibangun, dikreasi, jadi indah-indah, bisa dijual, bisa dipasarkan, bisa jadi sumber rezeki. Ya Kak, ya basecamp kita yang di rumah dalang itu, ya itu juga bongkar bangunan. Sekarang ada ya kadang yang nyewa, buat shooting, buat
pertemuan, buat acara. Bahkan kita bisa gunakan untuk sekarang mediasi A kita. Itu juga komunitasnya kalau dibangun terus bisa jadi mediasi ya. Jadi apapun kalau sudah menguat, mau siaran apapun ya didengar banyak orang. Maka semua itu ya dari ini, berangkatnya dari sini keberkahan. Ya. Nah, ujung tombak kita adalah ekonomi, karena ini yang bisa mengangkat semua. Kemudian berpedoman kepada kemarin, ya, dan melihat ya di Jawa Tengah itu ternyata banyak yang belum lunas santri kan. Ya, alhamdulillah Bantul sudah semua ya. Ada yang belum? Belum. Siapa yang belum? Bantul? Pak ini kurang dikit. Siapa? Ujian. Pak Imam sudah lunas belum? Enggak, itu ada. Masuknya di pembagiannya tadi. Apa? Apa? Yang koperasi. Oh. Santri. Santri. Bantul. Maam kacang dulu. Santri, alhamdulillah lunas semua ya Bantul. Semua, wah. Tapi kesenangan, alhamdulillah kita syukuri. Apabila tuh lunas nggak? Lunas terus. Lunas juta kan bagiannya. DBS dikawal yang bagus. Kemudian kalau perlu apa pendidikan juga melakukan controlling terhadap anggaran pendidikan kita. Ya. Berapa jumlah santri kita? Yang sanawi berapa orang? Kemudian sanawi berapa orang? MI berapa orang? Nah, dalam satu semester itu berapa perkiraan anggarannya itu? Kan ada estimasinya kan? Bisa diestimasi. Jadi tujuannya adalah untuk pengingat. Syukur-syukur dibantu controlling, pengawalan, maliyahnya, pendanaannya, ditakdir aja. Gitu. Dikumpulkan di kabak pendidikan. Gitu. Yang di Mahat, terutama. Yang di luar mau disatukan nggak apa-apa. Yang sekolah di luar di situ dibuat anggaran supaya anak-anak kita ini nggak bermasalah dengan anggaran. Nanti ada prediksi-prediksi. Kalau perlu ngejar DBS nanti DBS-nya kira-kira butuh berapa nih? Ada yang masalah nih, ada yang nggak kekejar nih. Gitu. Paling tidak ada pengingat. Jadi ada dibuat anggaran bulanan. Sekian orang berapa? Terus terang kami kemarin kalau tidak membuat alternatif juga keteter, ya, karena harus jual aset dan lain-lain. Nah ini kan sesuatu yang luar biasa kan? Sebenarnya memang dipaksakan ini di bulan kemarin ini, ya. Oleh karenanya Pak Fadlan tolong dibantu ya. Nanti dibuat anggaran berapa sih anggaran kita ini, kemudian diingatkan. Karena bagaimanapun kebutuhan hidup manusia itu kalau dihitung unlimited, nggak ada. Kebutuhan itu banyak, segala macam butuh, keinginannya makin banyak. Nah, pendidikan itu sesuatu kebutuhan yang harus dikedepankan. Oleh karena itu butuh dikontrol. Gitu. Kalau itu sudah aman, pendidikan itu, saya yakin teman-teman yang lain itu juga begitu. Bukan mereka itu tidak mampu, tetapi tidak memikirkan tentang pendidikan anaknya. Sehingga kelihatannya orang-orang hebat kok nggak bisa bayar pendidikan. Nah, anak kan aneh. Itu makanya butuh controlling
saya berharap untuk ke depan itu pendidikan dikontrol, termasuk ya biayanya itu. Berapa kebutuhan pendidikan kita? Soalnya kita ini bernegara, bukan pribadi-pribadi. Semuanya ada penanggung jawab yang harus bertanggung jawab, mengontrol agar semuanya berjalan lancar. Jadi tugas penanggung jawab ya mengontrol, mengingatkan, jangan sampai pas hari H nanti bingung. Ya kalau dapat solusi, kalau tidak kemakan jadi korban rentenir silaka 12. Udah kepepet, ya ada yang dijual, akhirnya ngutang kan, ngutang ke bank harus pakai jaminan, mau ngasih paling rentenir. Nah, kalau udah rentenir, kita minjem 50 juta ya kembalinya itu bisa jadi 100 juta lebih. Masa ya jangan sampai tuh kalau kita ini orang berilmu, kita orang ya. Nah kalau sudah dipikirkan, sudah tahu tanggung jawabnya, sudah diingatkan terus menerus, itu akan menjadi daya dorong terhadap kita sebagai para orang tua untuk berpikir lebih keras, untuk berusaha lebih keras. Yang tadinya bangunnya jam 8 subuh udah bangun, ini utang santri belum kebayar nih, posting, melayaninya lebih semangat, nggak selengean, nggak selewengan. Jadi fokus, karena ada pengingat, ada ini santri ini luar biasa kami rasakan ya. Ya, terutama bagi saya, santrinya banyak gitu. Kalau nggak pitanya yang hari ini dari awal ini mempersiapkan diri, walaupun ya satu pun kalau selengean ya artinya kejadian kan, betul nggak Pak Wi? Iya. Nah, Mesti 8 juta. maka setiap acara nanti Pak Padran melaporkan tentang anggaran santri seluruhnya, seluruh kader. Seluruh kader. Kita sudah berapa persen? Titip, kalau ada uang sedikit, kira-kira saya ini berapa sih kalau kira-kira per semester ini? Habis berapa Pak Wi? Kalau santri MTS itu kisaran 8 juta. 8 juta. Berarti Satu semester. Sama buku sama ini. Nah, berarti sekitar harus menyisihkan sebulan itu sekitar 1,2an ya. Ya kan? 1,3. Ya 1,3. Nah, itu yang harus ditagih ke Pak Wi, Pak Padran. Oke? Kalau nitip berkembang nggak itu kalau nitip itu? Jadi saya kemarin itu keratapan juga, Pak Wi belum lunas, waduh. Jadi kepikiran saya nggak mikirin Pak Wi loh. Makanya Tapi kepikiran lunas orang bukan itu. Menang Pak Padran. Aku di BR. ini saya kesulitan sakit ini gara-gara dana santri juga itu. Andel itu. Harus Kaget itu. harus kaget paginya 35 juta. Waduh nggak megang uang 1 perak pun. Akhirnya lari sono sini kan sampai ke Jawa Timur, kecapean. Bukan karena nggak diprogram tuh. Pak Padran tuh dosa. Jadi nanti kita ke Pak Mul, Pak Padran. Tapi stupati. Saya diteriak sih. Kerasa lah. Salah. Ya sudah, itu ya. Jadi bismillah, kita program semua itu baik. Kalau udah kita program, bismillah yuk, dilalah nanti dimudahkan semua ya. Dimudahkan. Dan terus kita sudah tanggal berapa nih? 26. 26. Hamil 3, Jamas harus meningkat. Ini semua Pokja. Ada yang nggak ada nih, satu Pokja. 4. Tadi disampaikan itu harusnya nggak boleh kalau acara ini meninggalkan.
besok jangan begitu lagi karena ini program bulanan yang ada instruksi nanti ke bawahnya nggak nyambung. Nah, ini fokus semua baca Mas ya Pak Imam bisa ya. Kemudian Pak Waji, Bismillah meningkat ya. Kita kehilangan bulan ini kemarin satu anggota Pak Wahyu ya. Ini pelajaran bagi kita semua. Ya semoga beliau sudah dipanggil Allah, diberikan tempat yang mulia. Ya, pelajaran bagi kita adalah mari kita jaga kesehatan kita ini. Itu sekarang udah berhenti Bapak. Ya. Pelajaran bagi kita semua. Yang jelas banyak hal tentang kesehatan itu. Nanti oke kita jalan lagi. Jalan terus Jalan ya. off lah. Ya, hujan-hujan ya, musim hujan ya. Kalau musim hujan ya jangan dipaksakan. Ya, karena saya juga kemarin gara-gara kehujanan itu. Jadi tetap pola makan dijaga. Ya. Pagi buah, siang dikit kopi, baru makan nasi. Kemudian olahraga dijaga. Ya bagaimanapun yang penting keluar keringat kalau musim hujan. Gitu. Nah, kita kehilangan satu sahabat di bulan ini ya karena sakitnya sakit paru-paru. Nah, jantung ya. Paru-paru asam lambung. Apa Pak? Yang benar itu asam lambung, tapi sama dokter itu diobatin paru-paru. Oh, keliru obatnya. Wah, itu dokter Rizal. Wah. Untuk 5 praktek. Oh, asam lambung dikasih obat paru-paru. Wah, itu nggak nyambung. Biar kena COVID itu. Biar laporan COVID itu. Mau di covidin ya iya makanya kan saya bilang dari kemarin saya nggak boleh ke dokter udah dikasih obat yang kira-kira alternatif apa covidin itu Kalau paru-paru kan ya. Iya, paru-paru kan. Tuh. Ya mungkin itu aja Pak Wi tambahan dari kami, semoga bermanfaat. Demikian hadallahu ya rana wa ya wadna. Alhamdulillahirabbil alamin. Kembalikan ke